Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan lepas termodifikasi. Nah, kenapa dibuat dalam sediaan lepas termodifikasi? Hal ini bertujuan untuk mengubah kecepatan dan dari pelepasan suatu obat untuk tujuan terapeutik tertentu. Nah, ada beberapa jenis pelepasan termodifikasi. Yang pertama itu lepas tunda. Nah, lepas tunda berarti setelah dikonsumsi, obat tidak akan segera dilepaskan, tetapi pelepasannya itu tertunda hingga mencapai organ tertentu, misalnya ke usus. Jadi, setelah dikonsumsi, dia tidak akan larut di lambung, tapi setelah dia mencapai usus, baru dia akan mulai melarutkan obat. Misalnya itu seperti pada gambar. Terus yang kedua ada lepas lambat, di mana ini obat dilepaskan secara perlahan dalam jangka waktu yang lama agar konsentrasi terapeutik dalam darah itu tetap terjaga. Namun kecepatannya ini biasanya tidak konstan atau mengikuti kinetika pelepasan orde 1. Nah, yang ketiga, pelepasan terkendali. Nah, ini mirip dengan pelepasan lambat, tetapi pelepasannya itu diatur dengan kecepatan yang sangat presisi. Nah, kalau pelepasan lambat mengikuti kinetika orde 1, nah pada pelepasan terkendali dia mengikuti kinetika orde 0. Di mana hal ini bertujuan untuk menjaga kadar obat dalam plasma darah itu tetap berada dalam batas konstan. Nah, adapun tujuan sediaan dibuat dalam model bentuk sediaan lepas termodifikasi. Yang pertama, untuk mengurangi frekuensi dosis. Jadi pasien tidak lagi mengkonsumsi obat dalam dosis 3 kali 1 sehari, tetapi cukup dikonsumsi 1 kali sehari yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Terus yang kedua, meminimalkan fluktuasi kadar plasma atau peningkatan atau lonjakan yang tinggi dalam plasma darah yang kemudian akan mengurangi kejadian efek samping yang merugikan. Terus yang ketiga, dia menjaga konsentrasi obat tetap dalam jendela terapeutik yang lebih lama. Terus yang berikut, dia menghindari iritasi, misalnya iritasi di lambung dengan menunda pelepasannya di usus. Terus yang terakhir, dia menargetkan pelepasan ke organ atau jaringan spesifik, misalnya di usus. Nah, adapun mekanisme pelepasan obat, yang pertama itu melalui sistem matriks. Pada ilustrasi gambar, sistem matriks ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada erosi, jadi matriks polimer akan melarut atau terkikis secara perlahan. Nah, pengikisan matriks ini sejalan dengan obat yang akan melarut secara perlahan juga seiring dengan matriks polimer yang terkikis. Terus yang kedua itu ada difusi, di mana cairan tubuh atau air ini akan masuk ke dalam matriks polimer tersebut dan melarutkan obat. Nah, obat yang sudah larut ini kemudian akan keluar melalui pori-pori yang terbentuk. Terus yang kedua ada sistem membran, di mana inti obat itu biasanya dibungkus oleh matriks polimer yang tidak larut tetapi dia itu bersifat semi permeabel. Artinya ada beberapa molekul yang masih bisa masuk atau menembusnya, misalnya seperti air yang merupakan molekul dengan ukuran kecil. Nah, air yang masuk ini akan melarutkan obat, terus obat ini akan berdifusi keluar. Lalu pelepasannya itu akan terus berkelanjutan. Terus yang ketiga, sistem osmotik, di mana ini menggunakan tekanan osmotik sebagai pendorong agar obat dapat keluar. Nah, air akan masuk melalui membran semipermeabel tadi, lalu menciptakan tekanan atau perbedaan tekanan di dalam uh, di dalam di dalam matriks atau membran semipermeabel yang kemudian karena perbedaan tekanan ini mendorong obat untuk keluar melalui lubang yang presisi. Nah, berikut mengenai parameter BA, BE, dan IVI dan IVC. Nah, evaluasi ini berfokus pada membandingkan profil kinetika dengan sediaan obat konvensional. Yang pertama, profil farmakokinetik BA dan BE, di mana di sini ada 4 parameter. Yang pertama itu ada Cmax atau konsentrasi plasma maksimum. Nah, untuk sediaan SR dan CR harus lebih rendah dibandingkan dengan sediaan konvensional. Jadi puncak yang lebih rendah ini berarti efek samping akutnya itu juga akan semakin berkurang. Terus yang kedua ada Tmax atau waktu untuk mencapai Cmax. Nah, untuk sediaan SR atau CR ini, waktu Tmax-nya itu harus lebih panjang dibandingkan sediaan konvensional. Jadi, jika diamati dalam bentuk kurva, kurvanya itu akan lebih landai atau flat atau lebih datar, dan karena onsetnya ini lebih lambat, tapi durasinya itu tetap lebih panjang. Terus ada AUC atau
luas area di bawah kurva, di mana sediaan SR atau CR ini harus setara dengan sediaan referensi, yaitu sebesar 80-125% agar uji BI dapat terpenuhi. Nah, AUX yang sama itu berarti jumlah obat yang diabsorpsikan itu juga sama. Terus yang keempat ada fluktuasi, di mana ini merupakan presentasi selisih antara Cmax dan juga Cmin dalam satu interval dosis. Nah, sediaan SR atau CR ini dirancang untuk meminimalkan fluktuasi ini agar kadar plasma tetap dalam jendela terapeutik yang aman. Yang kedua ada level IVI dan IVC atau seberapa kuat hubungan uji lab dengan kondisi tubuh nyata pasien. Nah, di sini ada 3 level. Yang pertama level A, di mana setiap titik waktu pada grafik disolusi in vitro cocok dengan grafik absorpsi in vivo, di mana hubungannya ini paling lengkap dan menyeluruh. Nah, untuk kekuatan regulasinya, di mana ini merupakan yang paling kuat dan diakui penuh oleh lembaga FDA dan EMA, dan boleh digunakan untuk mengubah formulasi tanpa perlu melakukan uji BE ulang pada pasien. Terus kalau level B, di mana hanya membandingkan rata-rata waktu, bukan seluruh profil. Nah, tantangannya itu muncul ketika dua formula yang berbeda bisa saja mempunyai rata-rata yang sama, jadi korelasinya itu bisa saja menyesatkan. Nah, untuk kekuatan regulasinya itu sedang karena dia ini kurang diterima regulasi karena tidak bisa membedakan bentuk profil yang berbeda. Terus yang terakhir ada kelas C, di mana ini hanya menghubungkan satu angka dengan satu angka dan ini merupakan yang sangat terbatas. Jadi dia tidak menggambarkan keseluruhan perjalanan obat dalam tubuh pasien. Nah, untuk kekuatan regulasinya yang paling lemah karena tidak bisa menggantikan uji BE. Jadi ini hanya untuk berguna pada tahap awal perkembangan formulasi. Nah, adapun evaluasi dan strategi formulasi. Yang pertama kita lihat dari faktor fisiologis. Yang pertama ini ada waktu transit gastrointestinal, di mana sediaan obat harus melepaskan sebelum keluar dari usus besar. Nah, rata-rata waktu transit di usus halus itu hanya sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi dalam rentan waktu itu obat harus segera dilepaskan, jika tidak dia akan dibuang oleh usus halus. Nah, yang kedua itu pengaruh makanan. Jadi ada beberapa jenis makanan, misalnya makanan lemak, ini dapat mempercepat atau bahkan memperlambat pelepasan obat yang kemudian bisa berbahaya bagi kondisi pasien. Nah, yang berikut sifat obat yang cocok untuk sediaan lepas terkendali. Jadi tidak semua obat bisa atau perlu dibuat dalam bentuk sediaan ini. Jadi kriteria obat yang perlu atau bisa dibuat dalam bentuk sediaan termodifikasi adalah yang pertama waktu parunya atau tes tengahnya, di mana idealnya itu antara 2 sampai 8 jam. Jika terlalu pendek, dosis akan terlalu besar, tapi jika terlalu panjang, misalnya lebih dari 24 jam, maka sistem ini sebenarnya tidak diperlukan. Terus yang kedua mengenai kelarutan, di mana dia harus memiliki kelarutan yang cukup agar bisa terlarut dalam saluran cerna. Terus yang ketiga mengenai indeks terapi. Nah, obat dengan jendela terapeutik sempit sangat diuntungkan agar kadarnya itu tidak mengalami fluktuatif. Yang keempat itu dosis. Nah, dosis yang sangat besar sangat sulit dibuat dalam bentuk formulasi sediaan lepas lambat karena ukuran tabletnya ini akan menjadi lebih besar dan akan sulit ditelan oleh pasien. Sekian penjelasan mengenai biofarmaseutika sediaan lepas termodifikasi.